Kevin tertarik kepada mayat. Dari belakang, Kevin ini langsung mencekik ibunya menggunakan kabel tadi, dan dia tarik sekuat tenaga. Pisau ini digunakan Kevin untuk mengaduk otak ibunya. Halo cuy, selamat datang di channel YouTube saya, Ripal. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kisah nyata yang sangat mengerikan, yaitu remaja yang membunuh ibunya, lalu jasad ibunya diperkaos oleh remaja tersebut. Sebelum kita ke videonya, silahkan kalian subscribe dulu channel ini, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang menyukai konten-konten horor dan true story. Oke, langsung saja kita ke videonya. Corpus Christi, Texas, Amerika Serikat. Pada tahun 2014 ada seorang remaja berusia 13 tahun yang bernama Kevin Davis. Ia tinggal berdua dengan ibunya yang bernama Kimberly Hills. Mereka berdua tinggal di sebuah apartemen kecil. Sejak kecil, Kevin Davis tinggal bersama ibunya. Kevin Davis mempunyai kakak perempuan yang bernama Destiny. Namun Destiny tinggal sendiri di apartemen lainnya. Jadi satu-satunya orang yang memahami dan peduli kepada Kevin cuma ibunya, yaitu Kimberly, yang dengan sabar dan penuh kasih sayang memperhatikan Kevin yang sedikit berbeda dari anak-anak lainnya. Kevin ini selalu bilang ke ibunya, "Aku benci manusia, aku tidak suka ngobrol dengan manusia, dan aku malas bersosialisasi." Kevin bilang dia sudah memberikan tanda-tanda ke ibunya sejak ia masih kecil. Kevin sejak berusia 8 tahun mempunyai imajinasi yang mengerikan. Kevin tertarik kepada mayat. Makanya Kevin sering bilang, dia benci manusia, dia tidak suka mengobrol dengan orang, dan dia malas bersosialisasi, karena dia nggak tertarik kepada manusia yang hidup. Kevin sukanya kepada orang yang tidak bernyawa, alias mati. Tapi selain itu, ada satu orang yang sangat disukai oleh Kevin, yaitu Kimberly, ibunya sendiri. Cuman ibunya ini masih bernyawa. Kalian pasti notice kan kemana arah kasus ini. Jadi setiap malam, Kevin ini berhayal atau membayangkan bagaimana nanti kalau ibunya sudah meninggal. Ada rasa tidak sabar, karena Kevin diam-diam mencintai ibunya sendiri. Bukan secara normal seperti kita cinta dan sayang kepada ibu kita. Kevin mencintai dan terobsesi kepada ibunya sendiri secara romantis dan seksual. Tapi di sisi lain, Kevin tahu bahwa ibunya tidak pantas untuk disakiti. Kevin bilang ibunya adalah ibu yang terbaik di dunia. Dia pengen melakukan hal-hal jahat kepada ibunya, tapi dia belum berani. Jadi waktu masih kecil, Kevin pernah mengambil kucing peliharaan mereka yang bernama Clear. Kalian tahu apa yang dilakukan kepada kucingnya? Clear, dia ambil, dia tenggelamkan, dia potong. Setelah itu, dia perkaos kucing malang ini. Kevin ini mempunyai imajinasi yang sangat liar terhadap manusia maupun hewan yang sudah mati. Selama 17 tahun hidup, Kevin tidak punya gairah. Dia tidak tertarik dengan kehidupan. Kalau bisa, dia pengen mati, tapi dia nggak mau nih menyakitin dirinya sendiri. Cara berpikir Kevin emang nggak bisa dipahami oleh manusia-manusia normal seperti kita ini. Kevin tidak mempunyai teman, nggak pernah pacaran, dan dia hidupnya benar-benar no life. Dan setelah 17 tahun memendam imajinasinya, suatu hari pada tanggal 27 Maret 2014, Kevin merasa sangat bosan dan sudah tidak tahan lagi. Kevin meminta izin kepada ibunya. "Bu, boleh nggak aku mati aja?" Kimberly pun terkejut. Bayangin bagaimana perasaan orang tua saat mendengar anaknya sudah nggak mau hidup lagi. Kimberly langsung mengambil HP dan menelpon Destiny, anak pertamanya dan juga kakak dari Kevin. Destiny ini bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Makanya Kimberly langsung meminta tolong kepada Destiny. Kimberly ngomong ke Destiny lewat telepon. "Destiny, cepat kamu ke rumah ya. Adik kamu si Kevin sudah mulai ngelantur nih. Katanya dia pengen mati. Cepet ya, kita bawa ke rumah sakit." Lalu dimatiin teleponnya. Ibunya langsung memberitahu Kevin bahwa kakaknya si Destiny ini akan menjemput Kevin di rumah untuk dibawa ke rumah sakit.
dan menyuruh Kevin untuk tinggal bersama kakaknya. Waktu Kevin mendengar dia disuruh tinggal dengan kakaknya, Kevin marah. Dia nggak mau pisah dengan ibunya. Jadi dia masuk ke kamar dan menulis sebuah rencana tentang dia yang akan menghabisi ibunya dan kakaknya. Pada saat selesai menulis rencananya, Kevin ini keluar dari kamarnya sambil membawa kabel Xbox di tangannya. Lalu dia melihat ibunya sedang duduk membaca koran. Dari belakang, Kevin ini langsung mencekik ibunya menggunakan kabel tadi dan dia tarik sekuat tenaga. Kevin pun bilang kepada ibunya, dari dulu dia sangat terobsesi dengan pencekikan, tapi gak pernah bisa terwujud. Dan waktu itu dia sangat senang karena dia bisa mewujudkan salah satu imajinasinya. Tapi karena Kevin ini lemah dan letoy, meskipun dia tarik dengan sekuat tenaga, Kimberly masih bisa bernapas. Lalu Kevin pun berlari ke kamar Kimberly. Dia buka laci dan dia melihat di situ ada palu. Langsung dia ambil dan dia gunakan untuk memukul kepala Kimberly berkali-kali. Kevin bilang dia terpesona dengan seni membunuh dan menyayat dengan cinta. Kevin kira dia suka mencekik, tapi ternyata memukul jauh lebih menyenangkan. Katanya sih Kevin, kepala Kimberly retak dan otaknya sampai keluar. Namun Kimberly masih hidup. Kevin pun bingung. Lalu dia berlari ke dapur untuk mengambil pisau. Pisau ini digunakan Kevin untuk mengaduk otak ibunya. Kevin ini tidak layak untuk kita sebut sebagai manusia. Layaknya kita sebut sebagai umbi-umbian. Kata Kevin, waktu dia mengaduk pakai pisau, susah. Jadi dia taruh pisaunya ke lantai. Lalu dia masukkan tangannya, dia putar, dia aduk-aduk isi kepala ibunya untuk memastikan ibunya meninggal. Kevin juga ngaku dia sempat menjilat sedikit sisa otak ibunya yang menempel di jarinya. Dan belum selesai sampai di situ aja cuy. Setelah itu, jasad ibunya ditarik oleh Kevin ke dalam kamar. Lalu ia perkaos. Posisinya itu ibunya sudah meninggal. Dan bangganya si Kevin ini bilang, aku kehilangan keperjakaanku dengan ibuku. Dia bangga cuy. Setelah selesai, Kevin mandi. Dan dia menulis 2 surat. Surat pertama isinya, cek ibu, mungkin dia masih hidup. Surat pertama ini dia taruh di ruang tamu. Dan surat kedua isi tulisannya adalah, tangkap aku, maaf rumah berantakan. Surat yang kedua ini ditaruh di kamar ibunya. Kevin ini sempat menunggu Destiny datang, karena ia ingin menghabisi kakaknya juga. Namun, setelah dipikir-pikir, Kevin tidak jadi untuk menghabisi kakaknya. Jadi Kevin ambil sepedanya dan dia pergi entah kemana. Kevin bilang dia tidak punya tujuan. Dia ingin kabur. Tapi dia masih shock dengan apa yang barusan dia lakukan. Setelah lumayan jauh bersepeda, Kevin mikir lagi nih. Hidupku sudah hancur. Kalaupun aku masih hidup, aku mau jadi apa juga? Palingan jadi pembunuh. Kevin berpikir seperti itu. Lalu Kevin ini balik lagi. Dia bukan balik ke rumahnya, namun ke rumah tetangganya. Lalu ia mengetok-ngetok pintu rumah tetangganya. Pas tetangganya membuka pintu, "Iya, kenapa Kev? Ada apa?" Lalu Kevin bilang ke tetangganya, "Boleh pinjam telepon nggak? Aku habis bunuh orang. Aku mau nelpon polisi untuk nyerahin diri." Kalian bayangin perasaan tetangga Kevin pada saat ini. Mau ditolak takut disakiti. Jadi ya udahlah. Dipinjamkanlah telepon ini ke Kevin. Lalu Kevin langsung ditangkap dan dibawa oleh polisi untuk diinterogasi. Para petugas polisi terheran-heran cuy. Baru kali ini mereka menemukan penjahat yang tidak songong dan emosional. Kevin ini saat ditangkap dia sangat sopan dan ramah. Ini cuplikan saat Kevin Davis diinterogasi oleh petugas polisi. Sloppy. Actually, I kind of just winged it. I dragged her from her shirt. I dragged her by her legs. I dragged her by any way I kind of felt. I mean, Okay. I don't really exert physical labor too, so I'm not a very strong person. She's bigger than you are. Yeah. She's bigger than you. Petugas polisi sampai bilang ke Kevin, "Jujur ya, kamu ini terlihat sopan, kalem, dan pendiam. Tapi kok bisa melakukan kejahatan yang luar biasa menjijikan seperti ini?"
Petugas polisi sampai ngomong begitu cuy. Dan Kevin ini menceritakannya santai banget cuy. Dari awal sampai akhir. Dia menceritakan pernah memotong kucing peliharaannya lalu memperkaosnya. Dia pernah menjilat otak ibunya lalu memperkaos jasadnya. Pokoknya dia santai banget saat menceritakan hal ini ke petugas. Kevin menyebut dirinya sebagai manusia paling menjijikan di dunia. Kevin juga menjelaskan ke polisi. Dia sadar, dia sehat, dan dia tahu apa yang ia lakukan salah. Polisi jadi makin bingung dong. Terus petugas polisi nanya ke Kevin, kalau kamu keluar penjara, kamu bakal melakukan hal ini lagi nggak? Dan terkejutnya para petugas polisi saat mendengar jawaban dari Kevin. Jawaban dari Kevin adalah, ya aku kalau keluar dari penjara, pasti bakal melakukan hal ini lagi, sambil senyum ke polisi. Tepat pada bulan Oktober 2014, Kevin mengaku bersalah di pengadilan. Rekaman Kevin saat diinterogasi oleh para petugas polisi tersebar, dan saking brutalnya kasus ini, hakim pengadilan pun sampai tidak bisa berkata apa-apa. Hakim berharap Kevin ini sakit jiwa. Cuman kata dokter yang memeriksa Kevin, anak ini nggak sakit jiwa, dia normal. Aku paham sih kenapa hakim ini berharapnya Kevin sakit jiwa. Karena ngebayangin orang yang tidak sakit jiwa punya pikiran seperti Kevin ini sangat-sangat ngeri cuy. Setelah diadili, Kevin dinyatakan mendapatkan hukuman seumur hidup di penjara. Oke cuy, itu tadi adalah kisah nyata yang mengerikan dari seorang remaja yang bernama Kevin Davis. Seorang remaja yang tega membunuh ibunya, lalu jasadnya diperkaos. Dari semua kasus Kevin Davis ini adalah salah satu contoh bukti nyata bahwa psikopat yang mempunyai tampilan sopan dan kalem sebenarnya mempunyai otak yang luar biasa. Orang yang seperti Kevin ini cocoknya disebut sebagai apa cuy? Monster, setan, iblis, atau umbi-umbian? Oke cuy, itu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!